Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Ibu. Mohon maaf sekarang saya baru bisa lagi kajian dengan situasinya ya, karena kemarin lagi. Alhamdulillah. Ya, dan nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai kajian hari ini. Kajian dadakan ini adalah dengan pemahaman apa yang membedakan orang beriman dan orang kafir ya, Pak Eko ya. Ya. Kan mari kita buka dululah surat ayat Al-Baqarah ayat 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 6. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Baik. Jadi kenapa kok orang kafir itu diberitahu, tidak diberitahu, tetap tidak akan percaya atau tidak akan beriman? Ayat 7-nya apa ya? Silakan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup, telah tertutup. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi dasarnya apa, Pak? Dasarnya apa? Ya. Keimanan ya, Pak. Di ayat 6 tadi kan dijelaskan bahwa orang kafir itu dikasih tahu atau tidak dikasih tahu kan tetap tidak akan beriman kepada ayat-ayat Allah. Betul ya, Pak? Nah, dasarnya dia tetap tidak yakin itu. Ayat 7-nya menjelaskan kenapa? Karena apa? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Masalahnya Allah telah mengunci hatinya. Berarti kan sebenarnya orang kafir mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah juga tergantung dari Allah kan, Pak? Betul? Ya, betul. Banyak juga orang kafir kan yang mendapatkan hidayah seperti para mu'alaf dan lain kan begitu juga. Iya. Nah, berarti sekarang dasarnya tuh apa sih yang bisa menyebabkan itu kan, Pak? Sehingga Allah tuh mengunci hati dan pendengaran orang-orang kafir. Kan begitu, Pak? Iya. Baik, sekarang kita lihat ya dasar awalnya. Surat 3 ayat 166. Silakan. Surat Al-Imran ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Satu, semua harus dengan izin Allah. Terus kenapa Allah mengizinkan? Terus? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Nah, jadi kunci dari semua, baliklah ya ke pelajaran dasar ya. Iya. Kunci dari semua orang dapat petunjuk, tidak dapat petunjuk, kafir dan beriman itu ternyata apa? Iman. Iya, kunci orang misalnya dapat petunjuk, tidak dapat petunjuk, orang bisa beriman, tidak beriman itu dasarnya apa? Ya, karena Allah mengunci hatinya itu ya, Dad. Bukan. Coba surat 316 lagi dibaca. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Terus? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Jadi ketika Allah ingin menguji keimanan seseorang, berarti kan Allah harus memberi Allah harus membuat berarti kan Allah harus mengizinkan suatu kejadian kan, Pak? Ya. Betul nggak? Betul. Allah akan mengizinkan suatu kejadian. Apapun kejadiannya itu, jenisnya apapun. Yang intinya hanya ingin menguji orang itu beriman atau tidak, kafir atau beriman. Kan begitu kan, Pak? Iya. Paham nggak? Iya. Jadi tiap kejadian yang Allah berikan kepada kita, itu dasarnya Allah akan uji. Dan Allah akan melihat. Kalau saya simpulkan kan, kalau orang beriman melihat izin Allah, kan begitu kan, Pak? Iya.
Ya kan? Tapi kalau orang kafir atau tidak beriman hanya akan terjebak pada kejadiannya. Ngerti ini, Pak Eko nih? Iya, Tan. Nah, jadi kalau memang kita beriman, berarti kalau orang beriman itu dalam setiap kejadian yang Allah izinkan, atau dalam setiap kejadian yang Allah izinkan, dia akan melihat izinnya. Betul. Tapi kalau orang kafir, dia hanya terfokus pada masalahnya, pada kejadiannya, awalnya kan begitu. Iya. Jadi perbedaan yang membedakan orang beriman dan orang kafir salah satunya apa, Pak? Salah satunya. Iman. Ya, yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir dari pemahaman penjelasan yang tadi saya sampaikan. Seperti apa? Menerima ujian Allah. Gitu ya, Kalau orang beriman itu melihat izin Allah, kan begitu kan? Ya. Dengan keyakinannya. Tapi kalau orang kafir, dia hanya terfokus pada kejadiannya. Ngerti nggak Pak ini? Iya, betul, Tan. Paham maksud saya? Iya, iya. Jadi, orang beriman itu melihat izin Allahnya. Ya, karena dengan keimanan itu meskipun anggaplah sesuatu tidak enak, enggak ini atas izin Allah kan begitu ya? Ya. Tapi kalau orang kafir hanya akan melihat kejadiannya. Ya. Oke, atau 20 atau kita buka 22 ayat 73 misalnya. Coba ya. 22 ayat 73. Ya, surat Al-Hajj. Oh, 73. Ya, bukan yang 22 ayat 73 itu. Sebentar. Kok 22 ayat 73 ya? Sebentar. Bukan. Yang ini aja, yang Al-Baqarah 26. Maaf. Ya. Contoh. Al-Baqarah ayat 26. Siap. Betul ya? Orang kafir itu akan selalu melihat kejadian yang di depan matanya, bukan fokus pada apa yang Allah izinkan atau Allah mengizinkan. Itu kenapa? Coba kita lihat. Al-Baqarah ayat 26. Coba silakan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Oke, terus? Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Jadi orang beriman itu pokoknya, ini Allah mengizinkan, Allah menciptakan, oke, saya pasti di balik itu pasti ada hikmah atau ada hakikatnya, kan begitu ya Pak Eko ya? Ya, Terus? Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Nah, malah bertanya kan? Iya. Terus? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Terus? Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Terus? Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ngerti ya? Jadi orang-orang beriman itu pasti akan mencari hakikat hikmah atau ibroh di balik apa yang Allah izinkan. Tapi kalau orang kafir akan fokus dengan jenis kejadiannya yang menimpa dia, yang intinya ujung-ujungnya adalah kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Sehingga prasangka dia kepada Allah itu akan menjadi rusak dengan sendirinya. Kan begitu kan Pak? Iya. Nah makanya karena kita sekarang belajar dan berusaha untuk memahami maksud Allah di balik kejadian, bukan hanya fokus pada kejadian yang ada, maka sudah saatnya Bapak Ibu mulai merubah mindset atau pola berpikirnya, gitu loh Pak. Jadi meskipun kita tidak tahu, karena kita beriman kepada Allah, ya sudah, diterima dan dijalani. Misalnya, kok Allah ngasih masalah ini ya kepada saya? Ya udah, diterima atas izin Allah karena kita beriman, lalu kita jalani dengan keyakinan bahwa pasti nanti Allah akan menunjukkan maksud Allah memberikan ujian itu tersebut untuk apa. Kan begitu kan Pak? Iya. Jadi yang membedakan beriman kafir itu dari awal saja itu sudah berbeda. Pas ada orang beriman fokus kepada apa yang Allah izinkan dan yakin akan ada hikmah pembelajaran di situ, orang kafir akan fokus kepada jenis kejadiannya. Sehingga dia merasa menderita, dia merasa kok Allah begini ya. Kan begitu. Akhirnya sampaikan di surat 48 ayat 6 coba Pak. Ya. 48 ayat 6. Ya. Surat Al-Fat. Dan dia mengazab
orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kenapa? Dia mengazab terus? Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, jadi yang dirusak oleh iblis itu apanya, Pak? Ya, pikirannya ya tadi ya, prasangka buruknya. Hanya kepada Allah. Kok Allah tega ya buat kejadian ini sama saya. Padahal hidup saya kok begini, kok begitu. Kan yang dirusak itu. Tapi kalau orang beriman, insya Allah ya sudah. Dia tetap terima, dia tetap ridho, dia tetap jalani. Gitu loh. Iya. Makanya salah satu perbedaan antara orang beriman dan orang kafir yang tadi kita mulai dari awal itu, ternyata orang beriman itu fokus kepada apa yang izin Allahnya. Tapi kalau orang kafir selalu fokus pada jenis kejadian, situasinya, dan lain-lain. Padahal sekarang saya mau bertanya ya, Pak Eko tuh tahu nggak bahwa Allah itu pasti akan memberikan kejadian yang sesuai dengan keinginan kita dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dalam menjalani hidup. Pak Eko tahu nggak ini? Ya, paham, Tat. Oke, jadi semua orang tuh kalau saya tanya, kemarin juga waktu saya umroh tuh tahu, kan diskusi ngaji ya. Saya tuh bertanya, Bapak Ibu tuh tahu nggak bahwa Allah tuh akan memberikan kejadian yang sesuai dengan keinginan kita dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata semua orang tuh tahu, Pak. Iya. Nah, pertanyaan kedua, menurut Pak Eko, Allah memberikan kejadian yang tidak sesuai keinginan kita tuh tujuannya apa sih, Pak? Sebenarnya untuk menguji keimanan kita, Tat. Oke, untuk menguji keimanan kita. Ya. Ada lagi? Melatih apakah kita berprasangka baik atau buruk sama Allah? Ya, berarti kan menguji keimanan kita kan? Ya, gitu. Kan? Terus ada lagi nggak Allah ngasih ujian sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita itu apa? Kira-kira yang lain juga boleh jawab. Kira-kira Allah ngasih kejadian yang tidak sesuai keinginan kita itu apa? Kan tadi untuk menguji keimanan. Terus apa lagi? Allah memberikan sesuatu kejadian yang tidak sesuai keinginan kita tuh tujuannya apa? Ini umum kok. Kira-kira apa lagi, Pak? Kira-kira Allah menguji yang tidak sesuai keinginan kita. Allah ngasih kejadian yang tidak sesuai keinginan kita tuh kira-kira tujuannya apa? Apalagi? Kira-kira Bapak Ibu tahu semua kan? Di dalam menjalani hidup tuh Allah kadang-kadang memberikan sesuatu yang sesuai keinginan kita dan yang tidak sesuai keinginan kita. Ya, tahu. Itu untuk apa sih Allah memberikan kejadian yang tidak sesuai keinginan kita? Tadi Pak Eko bilang menguji keimanan, betul. Terus ada lagi? Meningkatkan derajat. Oke, meningkatkan derajat. Terus ada lagi? Mendidik hawa nafsu. Nah, coba Bapak Ibu sadar nggak dari tadi saya tanya? Kan nggak ada yang mengatakan untuk membuat menderita, untuk menjadi masalah. Nggak ada kan kalau secara sadar? Ya. Nah, terus kenapa pas Bapak Ibu dikasih kejadian tidak enak, kok kenyataannya Bapak Ibu begitu? Ayo. Ayo, tadi saya perhatikan, nggak ada yang Allah ngasih kejadian tidak enak tuh untuk membuat saya menderita, Ustadz. Kan nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa kenyataannya saat diberikan kejadian tidak enak, kok Bapak Ibu bersikapnya begitu? Nah, berarti pertanyaan saya, berarti jawaban-jawaban tadi itu dari ruhani atau dari nafsu? Dari nafsunya ya tadi. Enggak, tadi kayak yang Pak Eko bilang untuk meningkatkan keimanan, terus untuk menguji ketaatan atau yang lainnya. Itu tuh sebenarnya jawabannya dari mana? Dari rohani kita, Tat. Nah, tapi pas kenyataannya, pas ada masalah, pas ada sesuatu yang tidak enak, yang menerima apa? Nah, itu. Nafsunya dulu, dan keinginannya dulu. Saya bukan menjebak ya, cuman kenyataannya orang itu kalau ditanya secara sadar, mereka juga tahu kok kejadian tidak enak itu bukan untuk membuat mereka menderita atau bermasalah kok. Iya. Coba aja Bapak Ibu tanya. Kan saya nanya, untuk apa sih Allah memberikan kejadian tidak enak? Enggak ada tuh jawabannya menjadi masalah untuk membuat kita menderita. Enggak ada, Pak. Semua tuh jawabannya meningkatkan derajat, untuk taatan, kan, untuk menjadi sabar. Semua tuh jawabannya bagus gitu loh, Pak. Tapi kenapa kenyataannya pas nanti Allah ngasih kejadian tidak enak, kok Bapak Ibu merasa bermasalah, merasa menderita? Ini kan ada sesuatu yang salah ini.
Bukannya itu ke spontanitas, Tat? Lah, makanya kita lihat. Ya, Tat? Loh, Nah, gitu kan? Kalau makanya tadi saya tanya, tadi tuh yang menjawab tuh dari nafsunya atau dari kolbunya? Kan? Kolbu. Nah, tapi kalau misalnya pas ada permasalahan, sebenarnya yang berperan itu nanti apa? Kolbunya atau nafsunya biasanya? Ya kalau pas ada kejadian ya nafsunya, Tat. Nah itu masalahnya. Iya. Padahal Betul. kalau ditanya lebih mendalam, lebih sadar kepada diri kita, iya ya. Karena Allah tuh tidak akan menzolimi hambanya. Kan begitu kan? Iya. Dan Bapak Ibu juga tahu itu hatinya. Tapi kenapa saat kejadian itu terjadi? Kan gitu kan? Iya. Kenapa Bapak Ibu akhirnya terjebak lewat hawa nafsunya? Dan hawa nafsu itu kecenderungannya melihat izin atau melihat kejadian, Pak? Melihat kejadiannya, Tat. Sudah, makanya akan terjadi seperti itu. Lalu bagaimana, Tat? Nah, berarti kan sesuai pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Berarti jiwa itu harus menguasai nafsu. Bukan nafsu dikuasai oleh jiwa. Kan begitu kan? Jiwa, ya. Berarti bagaimana caranya agar jiwa kita menguasai nafsu? Atau bagaimana supaya nafsu kita menuju nafsu yang dirahmati? Kan begitu sebenarnya. Ya, betul. Ya kan 21 ayat 85-86. 21 ayat 85. Ya, siap. Surat An-Abiyah ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Terus? Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi intinya untuk menguasai nafsu agar dikuasai jiwa. Berarti kan tidak ada pilihan Bapak Ibu harus jadi sabar lagi kan. Balik ke pelajaran awal kan. Sabar. Oh, intinya di situ. Iya kan? Sebenarnya sabar itu buat siapa sih, Pak? Buat diri kita, Tat. Nah, terus kenapa susah? Nah, itu ya. 41 ayat 46, silakan. Siap. Ya. Coba perbuatan baik untuk siapa sih? Buat Allah? Enggak kok. Enggak. 41 ayat 46. Ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Nah, kan? Terus? Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Yo, sudah. Karena ketika Bapak Ibu merasa menderita atau terzolimi berarti kan itu bukan dari kesalahan Allah, tapi kesalahan diri Bapak Ibu yang tidak mengerti atau tidak yakin kepada izin Allah atau kepada janji-janji Allah. Kan begitu? Iya. Jadi intinya sebenarnya kalau Bapak Ibu tadi saya pancing ya, ditanya ke kolbunya masing-masing, nggak ada ceritanya bahwa kejadian tidak enak itu membuat menderita, permasalahan-permasalahan itu nggak ada. Jadi nanti tuh kalau Bapak Ibu mengeluh atau merasa Bapak Ibu misalnya merasa kok begini begitu, itu nafsunya yang berbicara sebenarnya, Pak. Nafsunya yang berperan menguasai Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak menyadari. Padahal tujuan Allah memberikan semua itu pun ternyata tidak ada keinginan Allah untuk membuat diri kita menderita kan? Di 41:46 kan jelas kan? Iya. Allah tidak menzolimi hambanya kan? Iya, betul. Jadi kalau kita sekarang merasa terzolimi itu salah nggak, Pak? Ya kita salah merasa terzolimi. Salah, dari sikap aja udah salah, terus bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan supaya Allah menolong? Sikap kita udah salah kok. Iya. Jelas ini Bapak Ibu semua ini? Jadi apapun kembali ke sabar. Ya tidak ada pilihan. Iya. Karena sekarang pertanyaan saya gini Pak Eko, sabar itu perintah Allah atau bukan? Sabar itu perintah Allah. Perintah Allah.
Nah, kalau perintah Allah berarti berat atau ringan harus dijalani nggak, Pak? Harus dijalani. Kalau Pak Eko aja punya atasan berusaha untuk menjalani sebaik mungkin, masa Iya, Allah Allah. memerintahkan kita masih kadang-kadang nego, malah mikir-mikir kan? Iya, Tat. Jadi tempatkanlah yang benar gitu loh. Kalau memang itu perintah Allah, itu prioritas, ya sudahlah. Bapak Ibu mau terima, mau suka tidak suka, dan intinya kan sebenarnya Allah Maha tahu dengan hal ini kan. Iya. Coba kita masuk ke pemahaman sedikit. Allah Maha tahu, surat 13 ayat 8, silakan. Surat 13 Ar-Rod ayat Ya. 8. Ya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Oke, lihat statement terakhir ya. Terus? Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Apa maksudnya, Pak? Segala sesuatu ya sudah sepengetahuan Allah. Semuanya. Dan segala sesuatu ada ukuran. Ukuran itu apa? Ukuran itu. Misalnya Pak Eko punya kemampuan 9. Mungkin nggak mau uji 10. Nggak mungkin. Kenapa? Ya sudah diukur oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yakin itu? Iya, Tat. Kalau yakin perlu pertanyakan? Enggak lah. Sudah. Gitu. Iya. Iya. Nah, tinggal sekarang posisinya kafir atau beriman kan? Kalau orang beriman yakin bahwa segala sesuatu ada ukurannya, berarti sesuai. Kalau Bapak Ibu kafir, ya Bapak Ibu akan mengeluh dengan nafsunya kan? Selalu begini, begitu, selalu nggak cocok, selalu nggak sesuai. Memang pemilik kejadian siapa? Bapak Ibu ingin selalu sesuai. Paham ini Bapak dan Ibu? Ya, ya, Tat. Baik, mungkin nggak bisa satu hari ini ya, besok saya lanjut lagi. Alhamdulillah. Ya, inti. Ayo, salah satu yang membedakan orang kafir dan orang beriman. Orang beriman itu pasti selalu mengambil hikmah di dalam setiap kejadian. Ya. Cara mengambil hikmah berarti dia harus melihat izin Allah. Izin Allah. Nggak ada yang bisa. Tapi kalau orang kafir akan selalu fokus pada kejadian yang dihadapi, pada jenisnya, pada warnanya. Akhirnya yang muncul adalah nafsunya. Padahal tadi saya coba tes Bapak Ibu pun, ketika saya tanya, untuk apa sih Allah memberikan kejadian yang tidak sesuai? Itu pasti jawaban kolbu. Untuk meningkatkan untuk dan itu sebenarnya benar. Dan Bapak Ibu itu tahu dalam dasarnya. Cuman karena kadang-kadang jiwa ini dikuasai nafsu, akhirnya Bapak Ibu selalu menganggap itu sebagai permasalahan atau sarana penderitaan, kan begitu kan? Iya. Nah, jadi intinya, ayo kita belajar menguasai dengan benar, gitu kan? Mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran sampai terbukti, sehingga Bapak Ibu semakin lama tuh semakin yakin kepada Allah. Akhirnya janji Allah di surat 13:29 bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, itu akan terwujud. Kan intinya semua ujung-ujungnya bahagia kan? Iya, Masya Allah. Modal utama menjadi bahagia itu adalah dari keyakinan kita kepada janji Allah. Salah satunya ketika Allah memberikan suatu izin kejadian-kejadian baik yang enak ataupun yang tidak enak. Jadi nanti ujung-ujungnya buat orang beriman itu Pak, nggak ada enak tidak enak. Semua itu adalah anugerah Allah, semua itu atas izin Allah, dan mereka akan taat menjalani sampai Allah membuktikan janjinya bahwa setiap permasalahan itu Allah akan menolong. Jelas ya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok, mungkin saya akan lanjut. Alhamdulillah. Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.